Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Sultan Alif, dengan NIM 1752306. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada sistem operasi Linux. Ayo, kita langsung lihat pada slide berikut. Nah, di sini komponen yang pertama itu adalah namanya kernel. Nah, kernel sendiri merupakan komponen inti dari sebuah sistem operasi Linux yang mempunyai tugas untuk melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Nah, kernel juga bertanggung jawab untuk semua segala aktivitas utama dalam sistem operasi ketika berjalan. Lalu, kernel membuat layanan yang ada di dalamnya tersedia untuk software yang sedang berjalan melalui sekumpulan besar entry point yang secara teknis kernel menggunakan sistem call, read, and writer untuk memberikan abstraksi hardware pada komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Seperti itu. Lalu, di dalam kernel sendiri terdapat beberapa variasi modul dan saling berinteraksi secara langsung dengan hardware yang mendasarinya. Kernel juga menyediakan abstraksi yang dibutuhkan untuk menyembunyikan detail hardware yang berada pada low level kepada sistem atau program aplikasi. Lalu, kernel Linux yang digunakan pada sistem operasi Linux merupakan turunan dari keluarga sistem Unix yang dirilis dengan menggunakan lisensi GNU General Public License atau GPL dan dikembangkan oleh programmer di seluruh dunia karena sistem operasi Linux bersifat terbuka atau open source yang mana bisa dimodifikasi oleh berbagai macam programmer pengembang di seluruh sana sesuai kebutuhannya masing-masing. Contohnya seperti Red Hat, Kali Linux, Manjaro, MX, Ubuntu, Lubuntu, Subuntu, dan sebagainya macamnya itu. Lalu sini ada kernel Linux pada awalnya dirancang dan kemudian dibuat oleh seorang murid ilmu komputer bernama Linus Torvalds yang berkebangsaan Finlandia pada tahun 1991. Nah, pengembangan dan penggunaan Linux pertama dengan cepat, lalu mereka mengadaptasi kode dari proyek-proyek software gratis untuk digunakan sebagai sistem operasi baru. Seperti yang tadi disebutkan, seperti contoh-contohnya berbagai distribusi yang ada di seluruh dunia, based on Linux itu sendiri. Lalu yang kedua adalah komponen sistem operasi Linux, yaitu sistem library atau perpustakaan sistem ya bahasa Indonesia-nya. Nah, sistem library merupakan fungsi spesial atau program-program yang menggunakan program aplikasi atau utilitas sistem yang mengakses fitur-fitur pada kernel. Sistem library berisikan metode program yang diperuntukkan untuk pengembang dalam menulis software untuk sistem operasi Linux. Nah, dalam library tersebut banyak berisikan berbagai hal seperti metode yang antara lain untuk proses membuat dan memanipulasi data, file handling, pemrograman jaringan, dan lain sebagainya. Lalu, library yang terdapat pada sistem library tersebut mengimplementasikan hampir semua fungsionalitas dari sistem operasi Linux dan tidak membutuhkan modul kernel untuk mengakses sebuah kode. Nah, pada OS Linux sendiri terdapat dua kelas library, yaitu static dan dynamic. Static sendiri bisa dibilang terikat pada program statis ketika waktu kompilasi berlangsung. Sedangkan dinamis atau dynamic dimuat saat sebuah program diluncurkan dan dimuat ke memori dan pengikatan terjadi pada saat runtime. Seperti itu. Lalu dynamic library atau perpustakaan dinamis dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu, ketika terhubung secara dinamis di mana sebuah program terhubung dengan library bersama dan kernel membuat library tersebut jika tidak ada dalam memori pada saat eksekusi. Yang kedua, library yang dimuat secara dinamis di mana program mengambil kendali penuh dengan memanggil fungsi pada library tersebut. Seperti itu. Nah, sistem library pada berbagai sistem operasi akan berbeda satu sama lain dikarenakan perbedaan pengembang dalam mengambil sebuah fungsi atau kebutuhan dari sistem operasi tersebut. Akan tapi pada sistem operasi Linux, sebagian besar distribusi Linux memiliki sistem library yang sama karena berdasarkan itu awalnya itu. Nah, yang paling umum diketahui atau digunakan yaitu GNU C library atau bisa disebut glibc. Nah, yang terakhir atau komponen ketiga yang paling penting yaitu sistem utility atau utilitas sistem. Nah, sistem utility ini bertanggung jawab untuk melakukan spesialisasi tugas di level individual yang membantu di luar shell atau terminal untuk melakukan tugas tertentu seperti mengirim berita atau chat, mengedit atau menyunting dokumen, melakukan perhitungan, menyimpan data, dan sebagainya.
Utilitas yang ada pada sistem operasi Linux contohnya seperti ada 6. Salah satunya seperti call untuk menampilkan kalender, cat untuk menampilkan isi dokumen, lalu cc untuk mengkompilasi program, date untuk menampilkan tanggal dan jam kalkulator, grep untuk mencari kata tertentu pada suatu dokumen, lalu ada mail untuk membuka email atau electronic mail seperti itu. Nah, akan tapi selain itu juga utilitas itu memiliki banyak daripada selain itu juga. Nah, tapi hal yang paling penting dalam sebuah sistem operasi Linux, ketika memasukkan perintah utilitas seperti di atas, harus diperhatikan huruf besar atau kecilnya, karena sangat berpengaruh. Perintah-perintah tersebut bersifat sensitif, yang dimana jika terdapat kesalahan satu huruf besar atau kecilnya, maka tidak akan dieksekusi atau gagal dieksekusi. Misal, cat, dimana C-nya itu harusnya besar, akan tapi C-nya kecil. Biasanya gagal untuk dieksekusi seperti itu. Lalu, selain dari perintah atas, nah, diambil dari opensource.com ada 102 utilitas yang didapatkan melalui perintah info core util. Nah, ketika misalnya kalian bisa membuka Linux, membuka terminal, nah kalian ketikkan saja info spasi core utils. Nah, nanti akan muncul 102 utilitas yang ada pada sistem operasi Linux tersebut. Seperti contoh di pada slide ini. Kurang lebih ya seperti ini. Untuk output, untuk formatting, untuk operating sorted file, basic operation, directory, printing, condition, system connects, proses control, delaying, numeric, dan sebagainya lah. Bisa dilihat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.